Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menampilkan review jurnal internasional untuk mata kuliah analisa laporan keuangan syariah non-bank. Perkenalkan, kami Devi Ayuning Tias Kusumawardhani, NIM 185231016, dan Miranda Hoirunisa Hotrunada, NIM 185231246. Berikut hasil review jurnal kami. Jurnal yang pertama, biodata jurnal pertama, yaitu penulis Zubaidah Nasution, Elvira Maya Adiba, dan Mohamed Omar Abdulrahim. Judul jurnal, Analisis Perbandingan Kinerja Risk-Based Capital dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia. Penerbit Al-Uhud, Journal of Islamic Economics, tahun terbit 16 Juli 2019 dengan ISSN 25490850, EISSN 25483544. Pendahuluan. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk premi dan mengalihkan risiko dari tertanggung, sehingga tertanggung adalah wajib membayar premi sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Berdasarkan premi yang dibayarkan oleh tertanggung atau nasabah, perusahaan asuransi bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada nasabah sesuai dengan jenis produk yang dibayarkan nasabah. Untuk menjaga kelangsungan asuransi dalam membayar risiko nasabah, perusahaan asuransi perlu menjaga batas tingkat solvabilitas minimum dengan menggunakan metode risk-based capital. RBC merupakan salah satu indikator untuk mengukur minat masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan risk-based capital perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia dan menganalisis rasio keuangan asuransi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui dua teknik analisis, yaitu uji Mann-Whitney dan regresi linear berganda. Variabel penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan nilai risk-based capital perusahaan asuransi syariah Indonesia dan Malaysia, kemudian menganalisis kinerja perusahaan terhadap profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, neraca investasi, dan hasil investasi. Pengukuran masing-masing variabel ditunjukkan pada tabel berikut ini. Metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia tahun 2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Jumlah sampel perusahaan asuransi syariah Indonesia adalah 8 dan 7 takaful Malaysia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs laporan keuangan perusahaan asuransi syariah Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK dan perusahaan asuransi Malaysia yang terdaftar di Bank Negara Malaysia. Teknik analisis penelitian ini dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama dengan uji beda atau Independent Sample Risk-Based Capital, dites menggunakan Mann-Whitney Test Difference Test, di mana dengan rumus sebagai berikut. Teknik analisis regresi kedua adalah mengukur pengaruh solvabilitas, likuiditas, rasio neraca investasi, dan hasil investasi sebagai variabel independen terhadap profitabilitas sebagai variabel dependen. Hasil dan diskusi. Hasil statistik inner modal asuransi syariah yaitu RBC, likuiditas dan rasio saldo investasi
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Sedangkan return investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan untuk perusahaan asuransi syariah di Malaysia, RBC, likuiditas, rasio saldo investasi, dan hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah di Malaysia. Berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa RBC berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah baik di Indonesia maupun Malaysia. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah baik di Indonesia maupun Malaysia. Rasio keseimbangan investasi terhadap kewajiban berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah baik di Indonesia maupun Malaysia. Sedangkan return investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Kesimpulan Jurnal 1, perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia, RBC, likuiditas, dan rasio saldo investasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Sedangkan return investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah Indonesia, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah Malaysia. Sebaiknya, perusahaan asuransi syariah dari masing-masing negara memiliki tingkat solvabilitas yang sesuai dengan ketentuan masing-masing negara guna menghindari resiko yang mungkin terjadi. Selain itu, perusahaan harus melakukan diversifikasi investasi untuk meningkatkan dampak pengembalian investasi terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya adalah hasil review dari Jurnal 2. Yang pertama adalah Biodata Jurnal. Jurnal 2 ditulis oleh Hilyatun Nafisah dan Supriyono. Judul jurnal, Analisis Pengaruh Makroekonomi Terhadap Nilai Aktiva Bersih atau NAB PT Reksadana Syariah di Indonesia. Penerbitnya IJIBEJ, yaitu Jurnal Internasional Bisnis dan Ekonomi Islam. Tahun terbit 1 Juni 2020. Dengan nomor ISSN 25993216 dengan nomor EISSN 2615420X. Selanjutnya adalah pendahuluan. Reksadana Syariah menurut MUI nomor 20/DSN MUI /9/2000 MUI Fatwa Nasional atau DSN adalah reksadana yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk-bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik aset atau sohibul mal atau ran'al mal dengan manajer investasi sebagai perwakilan dari sohibul mal dan pengguna investasi. Penelitian ini meneliti sebuah perusahaan non-bank yang bergerak di bidang reksadana syariah, yaitu sebuah perusahaan pasar modal syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi, Jakarta Islamic Index atau JII, dan sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS terhadap nilai aktiva bersih atau NAB reksadana syariah. JII memaparkan kinerja saham yang merupakan salah satu portofolio reksadana syariah. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan sebagai tolak ukur adalah NAB. Selain NAB, menggunakan juga pendekatan NAV. Net Asset Value atau NAV merupakan ukuran kinerja investasi pada reksadana syariah yang diperoleh dari seluruh nilai portofolio reksadana dikurangi oleh kewajiban. Selanjutnya, variabel. Net Asset Value atau NAV merupakan salah satu ukuran kinerja portofolio reksadana syariah. NAB diperoleh dari penjumlahan seluruh portofolio reksadana dan dikurangi dengan kewajiban. NAV dapat dirumuskan sebagai berikut. NAV total sama dengan
MVA total dikurangi LIAB total dibagi NSO total. Salah satu ukuran kinerja investasi reksadana syariah adalah NAV atau Net Asset Value. NAV diperoleh dari nilai penuh portofolio reksadana dan dikurangi kewajiban. NAV merupakan salah satu tolak ukur dalam memantau hasil portofolio reksadana syariah. Pertumbuhan suku bunga, inflasi, JII, SPIS, dan NAV reksadana syariah tahun 2012 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut. Di dalam tabel tersebut disajikan data dari tahun 2012 hingga tahun 2019 mengenai nilai NAB, KUR, inflasi, JII, dan SPI. Nilai NAB dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Nilai KUR dari tahun 2012 hingga tahun 2019 cenderung stabil di angka 9. Nilai inflasi dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi, dengan nilai inflasi tertinggi yaitu 8,38 pada tahun 2013. Nilai JII cenderung stabil di angka 6, dan nilai SPI cenderung berfluktuasi dengan nilai tertinggi 7,22 pada tahun 2013. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh nilai tukar, inflasi, JII, dan SPIS terhadap nilai aktiva bersih atau NAB reksadana syariah periode Januari 2012 hingga Juli 2019. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data bulanan. Tipe data yang digunakan adalah data time series dan data cross-section. Teknik pengambilan sampel menggunakan Janssens sampling, menggunakan analisis regresi data panel. Penelitian ini menggunakan program komputer Fuse versi 9 dan Microsoft Excel tahun 2013. Reksadana syariah yang digunakan adalah AAA, Amanah Syariah, dari PT AAA Asset Management, Mandiri Invest Syariah Berimbang dari PT Mandiri Management Investment, Cipta Syariah Balance dari PT Cipta Dana Asset Management, Sam Syariah Berimbang dari PT Samuel Asset Management, dan Trim Syariah Berimbang dari PT Trimegah Asset Management. Selanjutnya, hasil dan diskusi. Hasil dan diskusi dari review jurnal 2 adalah berdasarkan hasil random effect, diketahui bahwa secara parsial menggunakan uji T variabel makro yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana syariah adalah nilai tukar dengan nilai 0,0000, inflasi dengan 0,0011 dan JII dengan nilai 0,0000. Sedangkan variabel SPIS dengan nilai 0,0841 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana syariah. Secara simultan menggunakan uji F variabel independen 0,000000 berpengaruh signifikan terhadap NAB reksadana syariah, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari review jurnal 2 ini adalah hasil regresi data panel menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah, inflasi, dan JII serta SPIS berpengaruh terhadap NAB reksadana syariah secara simultan. Hal ini menyebabkan investasi tidak lagi diminati investor, sehingga menurunkan nilai investasi yang berdampak pada menurunnya NAB reksadana. JII memaparkan kinerja saham yang merupakan salah satu portofolio reksadana syariah.
Jika nilai indeks DII naik, maka peningkatan portofolio reksadana syariah jenis saham juga akan meningkat, yang akan berdampak pada peningkatan nilai aset bersih reksadana syariah. SBIS tidak mempengaruhi NAB reksadana syariah. Hubungan antara SBIS dengan NAB reksadana syariah serta hubungan antara suku bunga dan harga saham adalah negatif atau berlawanan arah. Jika suku bunga naik pada tingkat yang memadai, investor akan mencoba memindahkan investasinya dari saham ke deposito. Maka peningkatan portofolio reksadana syariah jenis saham juga akan meningkat, yang akan berdampak pada peningkatan nilai aktiva bersih reksadana syariah. Selanjutnya kami cantumkan alamat jurnal daripada jurnal 1 dan jurnal 2 yang bisa diakses secara online. Bagi yang membutuhkan, silahkan klik link yang sudah disediakan. Demikian pemaparan hasil review jurnal internasional. Kami mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan permohonan maaf apabila banyak kekurangan dan banyak salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.